Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali merasa tersesat. Kebingungan, kekacauan, dan masalah yang datang silih berganti, seperti sebuah badai yang datang tanpa henti. Namun, tahukah Anda bahwa penyebab utama dari semua kekacauan ini tidak lain adalah karena kita telah kehilangan kendali atas indera kita. Indera adalah jendela kita terhadap dunia. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, mereka bisa menjadi musuh terbesar kita. Pikiran yang kacau, perasaan yang tidak terkendali, dan tindakan yang terburu-buru seringkali muncul ketika kita tidak mampu mengatur indera kita dengan baik. Ketika kita marah, contohnya, kita kehilangan kendali. Kita menjadi lemah, tidak rasional, dan akhirnya tersesat dalam keputusan-keputusan yang salah. Mari kita bahas tentang kemarahan. Kita semua pasti pernah merasakannya, sebuah emosi yang datang begitu tiba-tiba dan dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tapi tahukah Anda bahwa kemarahan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan? Ketika kita marah, sistem saraf kita menjadi terganggu. Penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan marah, tubuh kita mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini bisa membuat tubuh kita berada dalam keadaan fight or flight, yang jika dibiarkan terus-menerus akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Bahkan, kemarahan yang hanya berlangsung beberapa menit dapat menghilangkan kekuatan tubuh yang telah kita kumpulkan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Namun, dampak kemarahan tidak berhenti di situ. Kemarahan juga menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Dalam banyak tradisi spiritual, kemarahan dianggap sebagai penghalang utama dalam meraih pahala dan kebaikan. Karena ketika kita marah, kita tidak lagi berpikir jernih. Pikiran kita dikuasai oleh kebencian dan tindakan kita menjadi terdistorsi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang sering marah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mereka lebih cenderung membuat keputusan impulsif yang tidak rasional dan melakukan perbuatan yang kemudian mereka sesali. Bahkan, sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Psychology mengungkapkan bahwa kemarahan dapat merusak hubungan interpersonal kita, mengganggu komunikasi yang sehat, dan bahkan merusak kesehatan mental kita. Kemarahan juga merupakan akar dari semua dosa. Kita seringkali mendengar ungkapan ini, namun seringkali kita tidak menyadarinya dengan sepenuhnya. Ketika kita marah, kita cenderung kehilangan kendali, dan tindakan yang salah pun menjadi mudah dilakukan. Kemarahan membuat kita tidak melihat dengan jelas. Kita menjadi buta terhadap kebenaran dan seringkali jatuh dalam dosa yang lebih besar. Dalam banyak ajaran spiritual, kemarahan dianggap sebagai raksasa yang sangat kuat, yang jika tidak diatasi bisa menghancurkan kita dan lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, kemarahan bisa mendorong seseorang untuk berbuat kasar, berbicara kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan melakukan kekerasan. Semua tindakan ini membawa dampak buruk yang jauh lebih besar daripada kemarahan itu sendiri. Namun, kabar baiknya adalah kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan kemarahan kita. Kita bisa belajar untuk meredam emosi ini, untuk tidak membiarkannya menguasai diri kita. Mengendalikan kemarahan bukan berarti kita harus menekan perasaan kita, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menemukan bahwa orang yang belajar untuk mengendalikan kemarahan mereka dengan cara yang sehat, seperti melalui meditasi, relaksasi, dan komunikasi yang baik, memiliki kehidupan yang lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih produktif. Mengendalikan kemarahan memberi kita kekuatan untuk berpikir jernih, untuk membuat keputusan yang lebih bijak, dan untuk menjalani hidup dengan lebih damai. Jadi, apakah kita siap untuk mengendalikan kemarahan kita? Apakah kita siap untuk
untuk menjaga indera kita tetap teratur dan tidak membiarkannya merusak kebahagiaan kita. Mengendalikan kemarahan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih penuh berkah. Ketika kita bisa mengendalikan kemarahan, kita membuka jalan bagi kedamaian, kebijaksanaan, dan perbuatan baik dalam hidup kita. Jangan biarkan kemarahan merusak hari-hari kita. Ambillah kendali dan biarkan kedamaian yang sejati mengisi setiap langkah hidup kita. Jadi, mari kita ambil langkah pertama untuk mengendalikan diri kita, meredam kemarahan, dan menciptakan hidup yang lebih damai. Ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk memilih reaksi kita, dan dengan memilih untuk mengendalikan emosi kita, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih penuh berkah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Komentar di bawah ini, apa yang Anda lakukan untuk mengendalikan kemarahan Anda? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.